perceraiannya si Ruben sama Sarwenda ini jadi seperti mempertegas dan memperjelas kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan laki-laki kita di Indonesia itu setelah cerai banyak yang lupa tanggung jawab. Licik otakku, licik. Yang penting aku keluar-keluar dulu kan sebelum ditangkap. Nanti kalau aku udah ditangkap, ujung-ujungnya minta maaf dong. Maafkan aku. Pasti suruh Ben memaafkanku. Untuk penggemar Sarwenda, tidak usah bawa-bawa keyakinan di sini. Kita di sini tidak membahas soal keyakinan, karena keyakinan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Apa suamiku bukan laki-laki lembek gitu. Kalau gue sih mentalnya udah sekuat-kuat baja kak gitu, maksudnya gue bodo amat, malah makin gue sengajain aja terus gitu. Password handphone gue istri gue tahu, ATM semua gue. Aku tengok-tengok nih netizen ya, udah nggak kutayangkan. Banyak narasinya. Ada yang bilang gua bikin konten podcast itu hanya sekedar untuk cari cuan. Iya, emang gue cari cuan. Lu juga kerja kan cari cuan. Lu pikir siapa orang nggak kerja cari cuan? Ada juga yang bilang supaya gue tambah ngedown, orang nggak suka sama gue. Lah, dari dulu juga nggak ada yang suka sama gue cuy. Dibilangnya begini, Densu mah nggak peduli bantu orang, yang penting dia cuan lah. Kenapa emang? Kalau gue pentingin cuan, kenapa emang? Kenapa? Jadi gue harus membanggakan gue bantu orang gitu, supaya kelihatan gue bagus gitu. Urusan bantu Tuhan, urusan untuk Tuhan. Cari cuan aja bro. Menurut aku itu hal yang sangat wajar ya, seorang bapak menyuarakan itu, karena kita udah lihat sendiri. Jadi ini bukan bermain persepsi lagi, opini, tapi melihat fakta. Waktu kita lihat fakta-fakta di video-video yang beredar, itu memang tidak etis ya. Misalnya duduk di perut laki-laki lain yang masih belum menjadi bapak sambungnya gitu ya, dengan lawan jenis gitu ya. Itu menurut aku, kemarin aku juga ada ngobrol dengan psikolog Cassandra namanya. Itu aku juga udah minta pendapat dia, dan aku juga syuting di podcast dengan dia gitu, minta arahan-arahan. Dan itu ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Jadi ini mungkin kasus ini bukan soal kasus benar tadi soal Sarwenda dan Ruben, tapi ini menjadi pembelajaran buat banyak orang, buat banyak pihak. Ini parah nih. tenang. Kamu ya, buat kamu saya mau tanya dong. Ini kan lagi ditanya nih, ada Viti. Bingung gua nih, coba. Ada Vitinya nih. Apa yang buat kamu bergabung dengan teman-teman Cibi? Sebenarnya itu dulu itu aku kerja, aku itu profesinya translator Mandarin. Translator Mandarin, guru Mandarin, dan aku ikut kayak apa sih, mereka sering broadcasting dan kayak ada audisi. Ya udahlah, aku iseng-iseng ikut aja gitu, dan ternyata ternyata Oh, iseng ikut. diterima gitu. Aku tes make up dulu, terus aku temenin teman aku audisi. Supaya ngirit nih maksudnya. Ngirit ya maksudnya ya. Terus bajunya bareng. Terus akhirnya pada saat audisi itu, aku udah bawa CV-nya, udah ada, malah aku lihat ada yang audisi bawa alat musik gitu kan. Udah prepare banget ya, sedangkan aku enggak gitu. Terus dia bilang udah tetap ikut aja, daripada kamu nungguin kan sama aja gitu. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya udah sekalian nungguin gitu. Tapi ternyata yang diterima aku. Oh, jadi temennya nggak masuk? Masuk. Aduh, kasihan banget. Aduh, gak enak sama temen aku. Gue salah denger gak sih guys? Gue salah denger gak sih? Katanya dia yang ikut audisi waktu jadi guru Mandarin. Kok terus katanya cuma nganterin teman? Gimana sih? Makanya bingung banget aku Mbak Dede. Kakak Dede, gue bingung Kakak Dede. Coba ulangi lagi ya. Teman-teman Cibi. Sebenarnya itu dulu itu aku kerja, aku itu profesinya translator Mandarin. Translator Mandarin, guru Mandarin, dan aku ikut kayak apa sih, mereka sering broadcasting dan kayak ada audisi. Ya udahlah, aku iseng-iseng ikut aja gitu, dan ternyata ternyata aku diterima gitu loh. Aku tes make up dulu, terus aku temenin teman aku audisi. Supaya ngirit nih maksudnya. Ngirit ya maksudnya ya. Terus bajunya bareng. Terus akhirnya pada saat audisi itu, aku udah bawa CV-nya, udah ada, malah aku lihat ada yang audisi bawa alat musik gitu kan. Udah prepare banget ya, sedangkan aku enggak gitu. Terus dia bilang udah tetap ikut aja, daripada kamu nungguin kan sama aja gitu. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya udah sekalian nungguin gitu. Tapi ternyata yang diterima aku. Loh, temennya nggak masuk? Aduh, kasihan. jadi
Guys ya, ini ada info lagi terkait gimana Ruben nggak makin panas. Coba ya, Sarwenda pamer kemesraan mulu sama Gio. Mana setara banget lagi dari segi penampilan, sama-sama cakep katanya gitu ya. Ini aku dapat dari akun TikToknya Zhang Ling Wei 93 tuh, ada semua news gitu ya. Nah, kira-kira ini infonya seperti apa? Ada beberapa info lagi yang harus kita lihat dan kita reaction tentunya gitu ya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng. Apa sih ini si Manda tuh, lihat ekspresinya sok-sok. Dia tahu disorot media tuh, lihat tuh ya. Sok-sokan tuh guys, sok cantik gitu ya. Nah, ini kita lagi. Dilihat-lihat ya kenapa si Bang Densu yang sibuk klarifikasi ke sana ke sini setelah podcast sama si Sarkawi. Lihat si Wendahnya aja juga udah sibuk liburan. Si Wendahnya juga udah sibuk mau live lagi dengan caranya yang sangat live pertama bareng sama orang yang mohon maaf sengaja ya Wendah kayak gitu. Sengaja Wendah. Bang Bensu juga Ruben Onsu juga lagi sibuk dengan dunianya, dengan jualannya, dengan cari uangnya. Kenapa lo juga ikutan sibuk klarifikasi ke sana kemari Densu? Si Melaninya juga kompornya mulutnya teh kompornya teh meledaknya teh luar biasa. Wah, ini ada cemas. Ruben tantang Sarwenda, ada bukti di pengadilan. Ruben tunjukin bukti perselingkuhan Wenda. Dan ini, beneran ternyata selama ini Jordi Onsu suka sama Wenda katanya. Sampai sampai kedip tuh si Jordi. Lihat wanita idamannya, asik. Ini aku dapat dari TikToknya Rich 1892 tuh guys. Nggak jelas DVD-nya ya, CCTV-nya. Dia kok 37.000 IMS. Gemes mami yang ngomong gitu katanya. $. Aku Mulai tahu nyindir. nama kamu $, kan. Tapi kalau di sini keluarnya $. Gitu. Terus $2 gitu kan? Sih ya, banyak sekali yang dipikirkan. Jadi pikirannya itu memang banyak, namanya banyak yang dipikirkan. Gimana sih ya, nggak bisa Madam Suki ini kan jabanin satu-satu. Nah ini uangnya sendiri soalnya si Ayah ini, dan dia sedang didekati oleh Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan. Jadi uangnya banyak si Ayah. Data dan fakta. Akhirnya kita ngomong, ya kan? Nah, jadi buat pembelanya Bunda, si Niken Dedes ini, rasa-rasanya si Ayah itu juga nggak akan pernah keberatan untuk memberikan nafkah buat 3 anaknya. Apalagi sekarang udah 2, ya kan? Nah, mudah banget, karena rezekinya banyak si Ayah pada saat ini. Tuh guys ya. Nah ini ada lagi memanas, Ayu Ting Ting labrak Sarwenda di depan umum gara-gara Ruben Onsu katanya gitu guys ya. Ayu nggak boleh gitu, emangnya Ayu dulu gimana katanya. Ini dari Sila ya. Nah ini ada komentar juga dari Tachibana Mei ya. Lah emang kenapa kalau bela teman sendiri gitu ya. Dan ada komentar juga di bawahnya dari Amor, makanya istri si Raffi Ahmad tidak suka lihat si Ayu Ting Ting gitu ya. Dan ada lagi komentar dari Katarina Saina ya. Kenapa harus ikut campur sih si Ayu ini? Emang Ruben siapanya Ayu? Dan jangan dengar dari sepihak, apalagi nggak ada hubungan keluarga katanya gitu guys. Ini komentarnya ya. Nah ini kita lagi. Ini beritanya lebih seru ya, lebih menyongsong ke masa depan. Cocok nih kayaknya si Ruben sama si ini siapa namanya ya, mantan lama ya, Cika ini kayaknya bisa bahagia gitu, nggak kayak yang mantannya itu yang hanya bisa memanfaatkan saja ya. Ini kayaknya lebih oke nih. Ayo gaskan. Ruben Onsu didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Kapolda Metro Jaya. Kamu pernah mendatangi Kemenag RI, tidak ditanggapi. Kamu mendatangi KPAI, juga tidak ditanggapi. Dan akhirnya kamu mendatangi Metro Polda Jaya. Kalau tidak ditanggapi, besok siapa kamu datangi lagi? Aku takutnya kamu itu mendatangi RSJ. Apa bisa?
Nah ini ada Ria Ricis dan Sarwenda kompak sindir mantan suami lewat collab ya konten di TokTok. Tapi kenapa perginya ke Gunung Kawi? Cina. Dia nyindir CEO ini mah. Cina. Ruben itu superstar lah, banyak duit, nggak pernah absen dari TV, nggak mas. Gimana sih Sarkono? Cina. Tuh dari Mama Jihan tuh ya komentar di bawah. Nah, segini nyindir siapa guys kira-kira? Nah. Ku bilangin nih sama kau ya Neng ya, dengerin, dibuka telinganya ya. Kalau kau sudah gagal jadi suami, setidaknya kau jangan gagal jadi ayah. Tapi memang iya sih, kamu memang udah gagal, kamu itu adalah ayah terburuk. Jangan menolak fakta, oke? Gaya makan Sarwenda Tuh, orang kelaparan beda anggun ya gaya makan Sarwenda vs Ayu Ting Ting guys. adakah menunjukkan orang kaya. Kadang nih, gue tuh kesel dengan pengacara Sarkawi, tapi gue gemes, pengen gue jilat. Kalau misalkan kau Uben kena 3 huruf, berarti si Sarkawi pun kena juga 3 huruf. Nah, berarti yang berhubungan dengan si Sarkawi ini, ya, itu juga kena 3 huruf dong. Mami yo, adanya. Nih. Halo guys, selamat pagi. Good morning guys. Tuh, lagi live menunggu netizen, ayo buruan masuk tuh soalnya Papio mau lempar TU. Kau tidak malukah begitu? Hah? Kau tidak malukah? Kau mengatasnamakan kedua anakmu, dibulbul di sekolah. Kau tidak ingatkah kata-katamu itu? Kau nangis-nangis di podcast itu. Hah? Anakmu dibulbul, anakmu dibulbul. Masih ada itu cerita lengkapnya itu, yang diceritakan anaknya dibulbul di sekolah itu. Iya ampun, kegigit lidah sendiri ya sekarang ya. Bohong terus sih. Yuk belajar jadi jujur yuk, bisa yuk. Bisa dong. Janganlah yang mengatasnamakan kedua anakmu. Iya ampun. Jadi yang MPD ini sebenarnya siapa sih yang MPD ini? Hah? Kok ciri-cirinya aku tengok ada di kau semua, ya kan? Sudah nggak bisa kau, ya, memanfaatkan mantan laki kau. Ya, kau pakai pula kedua bocah itu pula yang kau gunakan sekarang. Mau maju salah, mau mundur juga udah salah kan? Serba salah memang. Kalau sesuatu diawali dengan kebohongan. Ya ampun, ngeri kau, permainan kau ngeri kali. Gimana guys ya, menurut pendapat kalian terkait info-infonya ini atau reaction ya untuk Sarwenda official tuh di add ya, kan cari simpati orang nyampai anak dijadikan tameng katanya gitu guys tuh ya, mana punya malu katanya itu si Karwi itu di bawah tulisannya gitu ya. Wah, ini kalian punya komentar atau reaction ya, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe, terima kasih yang sudah sering nonton video-video aku, mampir, dan ya kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.